Halo Sobat Ngopi, kembali lagi dengan podcast kami, yaitu Ngobrol Properti atau disingkat Ngopi ya. Ya, di sini masih kembali lagi dengan kami, yaitu saya sebagai konsultan properti. Saya sendiri, nama saya adalah Mando, dan ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Alvin sebagai CEO Bio 2000. Ya, sebelum menutup tahun 2022 ini, mungkin kita harus membahas salah satu topik tentang properti, yaitu kiat-kiat investasi properti yang tepat di usia muda. Mungkin seperti itu. Sebelumnya kita sapa dulu. Apa kabar Mas Alvin? Luar biasa baik, Mandul. Apa kabar Ya, juga? Harus Alhamdulillah gaspol baik. ini Ya, harus untuk tahun gaspol, 2022. harus membara ini seperti apa ini? Ya, mungkin kita bisa langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Mas Alvin. Ya, pertanyaan pertama ini adalah bagaimana langkah awal menjalankan bisnis investasi properti sebagai CEO Bio 2000, mungkin Mas Alvin bisa menjelaskan. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita mengawali untuk investasi ya, Ndo, ya, tepatnya ke properti ya, Iya, untuk membeli properti gitu di tahun depan lah. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena nggak kerasa kita masuk ke episode kedua dari Ngopi ya, Ndo, ya. betul, betul. Nah, kita akan buat konten-konten edukasi ini terus tentang properti supaya anak-anak muda seperti kita ini bisa teredukasi dan tepat berinvestasinya. Karena investasi properti ini bukan investasi yang bodoh. Maka dari itu, bagaimana langkah awal, Mando, untuk kita untuk investasi di properti? Yang pertama, kita lihat dulu dari pendapatan kita. Oke, Pendapatan kita. Jangan berkecil hati kalau pendapatan kita bukan sampai 2 digit, kita nggak bisa beli properti. Tidak, kita bisa beli properti dengan apa namanya daya angsur atau kemampuan pembayaran itu yang sesuai dengan budget kita. Karena dalam membeli properti itu tidak harus cash, Mando. Kita juga ada hmm. yang namanya KPR, kredit pemilikan rumah Ya. dengan suku bunga yang rata-rata murah juga, Mando. Ada yang 3%, 4%, 5%, dan lain-lain, Mando. Nanti tergantung banknya apa. Nah, maka dari itu, untuk kita awalnya kita cek dulu revenue kita. Nah, dari revenue itu nanti kita bagi per proporsi tiap pos-pos dari pengeluaran kita. Satu itu. Oke, Dan yang kedua, Mando, kalau kita dirasa apa namanya belum bisa membeli cash, kita lewat KPR dengan DP KPR. yang paling murah. Bila Oke. perlu cari perumahan dengan fasilitas KPR DP-nya 0% Mando. Hmm. Supaya biaya awal investasi kita itu terjangkau. Apalagi yang masih milenial-milenial seperti kita ini, Mando. Ya. Carilah rumah yang KPR-nya DP 0%. Jadi kita tinggal bayar apa? Cuma tinggal bayar administrasi banknya. Cari perumahan yang sudah harganya itu include dengan pajak-pajaknya, Ndo. Pajak pembeli, balik nama, peningkatan sertifikat, itu Oke. dicari perumahan yang seperti itu, Ndo. Supaya apa tadi? Investasinya tidak apa namanya terlalu tinggi. Dan yang ketiga, Mando, seperti yang saya katakan di episode berikut sebelumnya, Ya. kita cari properti yang apa harganya masih basic. Jangan cari properti yang sudah jadi 100% kawasannya atau apa. Bila perlu cari properti yang itu masih inden. Apakah Hmm. inden itu aman? Aman. Amannya bagaimana? Makanya kalau biar aman kita lewat KPR. Oke. Pilih developer yang kerjasama dengan KPR karena developer itu nanti akan ada tanggung jawab dengan selain ke kita sebagai pembeli juga ke bank penyedia Ah, KPR itu. iya. Jadi pertama kita cek budget kita dulu, revenue kita. Dua, kalau belum bisa beli cash, kita lewat KPR. Tiga, pilih properti yang KPR-nya, DP-nya mulai 0%. Cari banyak sekali tuh. Nah, begitu. Dan cari perumahan yang pajak-pajaknya sudah include dengan harganya. Dan yang kelima, cari harga perumahan atau properti itu Iya. yang masih basic. Oke. Jadi untuk mencapai capital gain yang saya jelaskan di episode berikut dulu sebelumnya itu
masih bisa tercapai. Seperti itu kurang lebihnya tuh untuk kita mengawali investasi properti itu. Kiat-kiatnya seperti itu. Oke. Jangan harap kita belum 2 digit, jangan jangan apa namanya, jangan minder. Nggak bisa sekarang, bisa dengan cari yang tadi itu tadi. Seperti itu. Berarti intinya harus cari ya, mungkin gaji kita belum 2 digit atau lebih dari itu. Jadi kita harus tetap berani ya dengan cara KPR itu tadi ya. Oke, mungkin bisa dimengerti mungkin Mas Alvin. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana nih cara melakukan budgeting dalam pembelian atau membeli properti? Itu kan salah satu orang bingung juga nih, apalagi ya anak muda zaman sekarang. Bagaimana Mas Alvin? Oke, gini, kaitan budgeting itu saya ada rumusnya. Oke. Rumusnya dari revenue kita 4321. Seperti apa itu Mas? 4321 ini rumusnya gini. Jadi dari pendapatan kita 40% kita gunakan untuk konsumtif kita, kebutuhan sehari-hari. Oke. 30% untuk investasi. Nah, investasi yang dimaksud ini adalah investasi properti. 20% bisa untuk saving. Saving. Nah, 10% bisa untuk itulah apa namanya, hal-hal yang sifatnya kalau di saya seperti persepuluhan, infak, sedekah seperti itu. Nah, itu ya, yang saya tidak praktekkan. terduga. Ya, ya biaya yang sifatnya untuk ya juga bisa untuk apanya, infak, sedekah, kemudian untuk persepuluhan. Nah, itu yang saya lakukan. Oke. Nah, itu jadi makanya saya katakan tadi, misalkan kita punya revenue 4 juta. Ya. Ya. 4 juta dikali 30%, 1.200.000. Maka dari itu kita cari apa namanya perumahan dengan daya angsuran yang itu tadi 1.200.000. Ya. Dan bank ACC. Karena bank itu melihatnya dari pendapatan kita. Kalau daya angsurannya itu 30% sampai 50%, itu bank biasanya oke. Jadi kalau kita pengajuan KPR dengan angsuran 1.200.000, bank melihat kita punya pendapatan 4 juta, bank mesti oke. Karena bank melihatnya seperti itu, 30% dari 30 sampai 50% dari revenue kita dialokasikan untuk angsuran. 99% jika nasabah itu oke, dalam arti asli ojeknya oke, itu lolos. Dan kita sebagai milenial jangan minder itu tadi, dengan revenue kita yang itu tadi bisa kita punya properti. Maka dari itu carilah bank yang bunganya murah. Seperti tadi, ketika ada promo bank murah, invest ke properti itu, segera ambil. Jangan menunggu-nunggu. Kalau menunggu-nunggu, harga properti semakin naik, suku bunga semakin naik. Makanya kalau ada promo suku bunga, langsung gaskan. Beli perumahan itu, beli properti itu. Seperti itu Mas Mandu. Mumpung ada kesempatan seperti itu ya. Ya, benar. 4321. 4321. Sesimpel itu. 4321. Oke, ini rumus baru ini dalam dunia properti. Mungkin banyak hal yang tidak diketahui mungkin oleh banyak orang ya. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan properti yang baik seperti itu. Bagaimana itu masalahnya? Oke, sekarang ya benar. Ini pertanyaan yang bagus, Mando. Ya. Cara menentukan properti yang baik, kita tidak hanya melihat dari desain propertinya, tapi kita harus cross check ke developernya, Mando. Oke. Maka dari itu kita harus cek apakah yang pertama, developer tersebut sudah memastikan legalitas dari properti itu lengkap. Oke. Lengkap dalam artian apa? Pastikan dalam properti itu ada yang namanya sertifikat. Pastikan ketika kita membeli properti itu sertifikatnya sudah pecah. Jadi ketika kita beli sudah pecah, tinggal balik nama kita. Dan pastikan ketika membeli properti itu sertifikatnya ada 2, SHM dengan SHGB. Karena developer itu masih PT, statusnya masih sertifikat hak guna bangunan. Ketika seseorang membeli itu kan otomatis menjadi sertifikat hak milik. Nah, pastikan sertifikatnya itu sudah ditingkatkan ketika kita beli. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah harus memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG.
atau yang dulu istilahnya IMB, izin mendirikan bangunan. Iya. Ya, legalitas itu harus dipenuhi agar ketika kita invest ke properti tersebut atau membeli properti tersebut aman. Dan Hmm. seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, kalau kita mau refinancing atau kita mau istilahnya menjaminkan properti tersebut ke bank, aman juga dan itu bisa karena syaratnya itu tadi harus ada sertifikat dan PBG. Dan yang kedua itu tadi carilah harga properti yang masih basic. Nah, hati-hati, Basic seperti apa itu? kadang basic itu dalam artian belum 100% lingkungan perumahan itu jadi harganya masih mendasar. Jadi terjadinya capital gain masih memungkinkan. Hmm. Nah, maka dari itu hati-hati ketika membeli properti yang masih basic, cek dulu legalitasnya. Apakah sudah PBG sudah lengkap, SHGB sertifikat sudah pecah, itu harus dipastikan. Supaya kita tidak membeli kucing dalam karung, bukan Taruh, oke. membeli suatu properti yang bodoh. Itu Mando, legalitas dicek, harus benar-benar dicek. Seperti itu Mando, kurang lebih untuk Oke. tips untuk membeli properti yang baik. Cek legalitasnya dan pastikan harganya masih basic. Karena properti Oke. akan meningkat setiap tahunnya. Oke, Mas Alvin, terima kasih. Mungkin cukup 3 pertanyaan saja, karena ini saya sebagai mewakili sebagai anak-anak muda yang awam ingin bertanya seperti itu, Mas Alvin. Jadi dari 3 bahasan kita tadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin anak muda juga belum jelas. Mungkin dari pertanyaan pertama itu adalah bagaimana cara mencari properti khususnya di perumahan yang DP-nya 0%, seperti yang Mas Alvin katakan tadi, DP 0% itu banyak di daerah-daerah gitu kan. Bagaimana cara mencari DP 0% itu, Mas Alvin? Sedangkan sekarang kan pada developer atau kontraktor itu menentukan harga dengan DP 10%, 15%. Itu bagaimana, Mas Alvin? Oh, jawabannya simpel itu Mando. Kalau mau Ya. mencari perumahannya DP 0%, jawabannya setelah ikan di berikut ini Mando. Tidak perlu saya Oh, jawab. oke. Ya, ya, siap, siap, siap. Jawabannya ada iklan setelah ini Oh Mando. iya, itu Atau salah satu gambar yang di belakang kita ini. iya, salah satu marketing kita gitu ya. Iya, oke, oke, Mas Alvin. Lalu mungkin pertanyaan kedua ini cukup pertanyaan yang simpel sebenarnya, tapi banyak orang yang tidak tahu gitu, Mas Alvin. Cara menentukan properti yang baik tadi ada 2 cara, yaitu yang pertama legalitas ada 2 macam, yang kedua itu adalah cara melihat properti itu dengan kita lihat harus dengan basic terlebih dahulu. Nah, selain itu, kalau untuk mencari properti itu khususnya perumahan, apakah kita harus mencari atau survei riset dengan desainnya seperti apa, dengan lingkungannya seperti apa, khususnya di perumahan ya. Kalau untuk lingkungan kan sudah kita bahas kemarin. Ini untuk lingkungan yang di perumahan yang akan kita cari seperti itu. Bagaimana itu, Mas? Ya, tentunya kaitannya lokasi harus strategis. Karena lokasi menentukan harga, menentukan Ya, lonjakan harga. Lingkungan tentunya pasti, lingkungannya jangan mengambil perumahan yang lingkungannya kumuh, tapi mencarilah developer yang bisa menghasilkan perumahan yang adanya maintenance-nya. Jadi jalannya harus luas, ruang terbuka hijaunya banyak, atau fasum yang lain harus banyak. Itu supaya ketika properti itu kita tinggali, kita nyaman, atau properti itu kita jual, ya. itu harganya akan semakin tinggi. Itu penting juga. Hmm. Oh, berarti itu hal-hal tersebut harus jadi pertimbangan. Oke, mungkin cukup bahasan kita hari ini dengan topik kiat-kiat investasi properti yang tepat di usia muda. Ya, Mungkin bisa disimpulkan dari Mas Alvin sendiri sebagai CEO di salah satu perusahaan itu Bio 2000, bagaimana kesimpulan dari bahasan kita hari ini? Mungkin bisa disimpulkan, Mas Alvin. kesimpulannya begini, anak muda
kita masih sama-sama anak muda. 2023 jangan takut resesi atau apapun itu, kita harus tetap optimis. Kita ada revenue, segera investasikan ke properti. Oke. Karena harga properti ini akan semakin naik. Tapi jangan asal-asalan dalam beli properti, kita cek legalitasnya. Kita harus update juga desainnya. Kita cek dulu lingkungan perumahannya. Nah, kita cari perumahan yang bisa DP 0%, supaya biaya investasi awalnya tidak terlalu tinggi untuk anak muda. Pokoknya, kalau ada revenue, langsung saja beli properti. Entah itu cash tempo, atau KPR, langsung investkan ke properti. Karena semakin tahun harga investasi properti akan semakin tinggi. Gas terus pokoknya anak muda kita 2023, kita sesama anak muda, gas terus investasi ke properti. Oke, terima kasih Mas Alvin kesimpulannya. Mungkin kesimpulan dari saya hampir sama dengan Mas Alvin, cuman ada tambahan sedikit. Kalau dari saya, di mana ada kesempatan tentang bahasan kita hari ini tadi, langsung ambil, karena properti akan semakin naik melonjak, semakin tahun pasti semakin naik, apalagi suku bunga. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Ya, mungkin ya begitu Mas Alvin ya. Mungkin bisa kita tutup podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, atau Mas Alvin juga terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ya, terima kasih. Salam ngopi. Salam sobat ngopi. Salam sobat ngopi. Selamat datang di Bio 2000 Residence Gadingan. Berikut 7 alasan harus berinvestasi properti di Bio 2000 Residence Gadingan ini. Pertama, desain ini memiliki desain yang sangat up to date. Memiliki 2 tipe rumah, yaitu tipe 3262 dan 5075. Lalu yang kedua, memiliki fasilitas yang lengkap, yaitu warga sistem, CCTV, ruang terbuka hijau, dan jalan yang luas. Yang ketiga, dari pusat kota Solo hanya 5 km saja. Keempat, biaya investasi awal sangatlah mudah, hanya dengan DP 0% saja. Yang kelima, harga properti ini masih berpotensi tumbuh setiap tahunnya. Lalu yang keenam, dan juga didukung oleh mitra bank KPR seperti Bank BRI dan Bank BTN. Lalu yang terakhir, akan mendapatkan passive income dari hasil sewa dari perumahan tersebut. Sekian, terima kasih.